7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kau bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya di perbedaan itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan tujuh perdana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar depannya. Bapak, maafin Dede. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang juga. Kalingan lah, pokoknya ini lagi tidur lah. Betulan kentut si Abu dan si Pakun. 2 topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Bener kan aku bilang alot? Kenapa tuh? Ya, seiring dengan munculnya kesaksian Dede yang berkata jujur yang kemarin udah kita ulas, nanti juga yang terbaru ini dari Dede ada press release dari pihak Peradi. Di situ aduh menyentuh banget. Ternyata pihak dari Ibtu Rudiana tidak tinggal diam. Tim kuasa hukum Ibtu Rudiana menggelar press conference juga, dan juga di situ Mama mau nge-highlight bahwa menyatakan ibaratnya kesaksian yang Dede lontarkan itu hoax, dan mereka akan mensomasi dan mengambil langkah hukum kepada Kang Dedi, Dede juga Liga Akbar. Aku nggak tahu alasannya kenapa 3 orang ini yang dipilih, aku nggak tahu. Iya. Tapi makin banyak Dede di wawancara atau di interview, makin banyak yang terbuka. Kita pretelin dikit dulu aja, meluncur. Just. Iya. Yes. Yang pertama dari breaking news, Kompas TV ini saat ini sedang berlangsung, tapi Mama mau nge-highlight part-part tertentunya aja, nggak bisa fullnya karena tidak tahu durasinya berapa jam ya. Menarik, di TikTok saat kemunculan Dede, ada beberapa oknum kreator yang dalam tanda kutip bikin postingan seolah mengaku itu dari dia. Dede itu dari dia. Sebenarnya Dede itu dari dia gitu. Yang padahal sudah dilurusin juga sama Kang Ferry. Dede itu Kang Ferry yang nganter ke Kang Dedi, bukan si oknum-oknum kreator TikTok itu. Iya. Nah di sini ditanya langsung sama Bang Oto, kenapa mau bersuara dan gimana proses akhirnya lu bisa bertemu Kang Dedi nih? Ciki-ciki, play. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa Pak. Nah saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Dedi, saya putuskan benar-benar Pak. Setekat saya harus bulat, saya harus menerima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke tempat ini? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingan? Ya, Teteh Pak, sebelum 3 sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedita? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus. Nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah
tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi di Instagram. Cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, teteh tuh. Suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Dedi ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak bertemu menemukan Dede. Dede sendiri yang berunding dan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi. Dan Dede membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah. Selebihnya nggak ada lagi. Clear ya. Jadi Dede menghubungi Kang Ferry, Kang Ferry ya mengantar Dede ke Kang Dedi ya. Jadi kalau di TikTok masih ada yang beredar, oh itu dari dia gitu, dia ngebawa gitu. Enggak ya, Dede sendiri ngejelasin Dede ngehubungi Kang Ferry. Kang Ferry nganterin Dede ke apa namanya, ke Kang Dedi tuh. Tolonglah ya. Jadi bukan kiriman dari siapa-siapa, bukan suruhan dari siapa-siapa ya, berarti emang dari Dedenya langsung. So gitu banyak kan? nih di kasus ini banyak banget akun TikTok yang kayak seolah-olah menyebut dirinya itu intel lah, hacker lah, segala macam. Pusing aku, pusing. Tapi kebayang kalau misalkan pada saat awal-awal Kang Dedi muncul kan banyak banget penyerangan yang nyebut dia pansos. Kebayang kalau Kang Dedi mundur. Nah, si Dede pergejolakan batinnya, gue mau buka suara tapi ibaratnya berlindung ke siapa ya? Nggak ada yang akhirnya tidak akan terbuka aja gitu. Tuh yang kemarin ngehujat, lir aku mah ya. Gemes banget tuh. Ninyo, kita kasih nextnya. Just. Ninyo, Yes. next momennya saat Bang Oto menanyakan kepada Dede, siap tidak dengan segala resiko yang mungkin menimpa dia. Menyentuh ceki-ceki wow. Play. Dede, Ya, kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aed dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini? Bekam. Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya studi kepribadian itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara. Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan studi kepribadian itu, saya siap Pak. Jadi kalau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara. Siap Pak. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Dan saya Pak. Sebelum dilanjut, ini kakaknya Dede, Oh. ini ibunya. Nah ini kurang lebih dari dorongan mereka juga untuk Yude jujur gitu. Aku nggak expect aja gitu dia sampai sekalian menunjukkan ketulusan dia gitu. Ini bukan tanpa bayaran dan gue tahu resikonya ibaratnya ya buat nebus dosa dia ibaratnya ya selama 8 tahun gak tenang. Tuker badan deh 7 keluar gue masuk juga ya udah ikhlas gitu. Gitu tadi aku ngeliat Pak Oto sampai Iya. gitu juga loh. Nih kita lagi nih. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya studi kepribadian itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara. Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan studi kepribadian itu, saya siap Pak. Jadi kalau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara. Siap Pak.
Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Bukan saya, Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti pokoknya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberi oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani, Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya, Pak. Intinya saya keluar, ini 7 terpidana itu saya keluar. Ya, mudah-mudahan mereka keluar. Nanti saya lebih senang, Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Gila. Selama ini jalur langit yang dilakukan oleh netizen ya, nembus ke hati Dede. Dan kesiapan hati Dede yang udah dikuatkan, hati mental, fisik dan semuanya oleh keluarga juga. Keluar Dede dan dengan berstatement tahu resikonya, dan justru dia di sini menekankan, menyatakan siap gitu kalau perlu tuker. Siap gantiin mereka lah gitu, Iya. yang penting yang 7 di dalam nih bisa keluar gitu. Saya yang gantiin nggak apa-apa deh, karena memang ada part of kesalahan dia lah gitu ya. Iya, ibaratnya kan. Ya walaupun sebenarnya kalau aku mau bilang sih ya bukan pure kesalahan dia sih ya, emang ya memang nggak dibenerin, balik lagi nggak dibenerin kesaksian palsu dia gitu kan. Cuman ya gimana kondisi waktu itu maksa dia buat ngomong itu. Kalau dia nggak ngikutin, dia udah kadung ngedenger ada skenario yang mau dijalanin gitu, takutnya gitu. Tapi ya dengan Dede berstatement seperti tadi, ngaku dan menyatakan siap, itu mendapat banyak respect dari teman-teman netizen. Pasti. Citizen gitu yang justru ikut mengawal gitu dan makin respect gitu. Iya. Dan menurutku setelah rilisnya konferensi pers ini banyak banget yang tadi dibahas. Nanti juga kita bedah tapi melalui channelnya Kang Deddy. Menurutku ini sih momen untuk Aep untuk keluar dan ibaratnya bertobat lah ya. Kalau memang statement cerita Dede semua itu benar, itu menurutku udah telat gitu. Karena ya Dede pun sudah cukup untuk membuka ini ibaratnya ya gitu. Dan nggak tahu ya, ini jiwa netizenku bergejolak nih, kayak udah deh nggak usah Aep, apaan sih, nggak usah diajak gitu. Sumpah, saking aku sebelnya. Sabar. Tahan dulu kesebelannya karena mungkin akan lebih sebel lagi. Kita meluncur ke nextnya. Cus.
Ninyo, Yes. sebelumnya saat episode baru satu episode tayang yang tentang kesaksian Dede, itu respon dari kuasa hukum Bapak Rudiana yang diwakili oleh Bang Pitra hanya berstatement keterangan Dede tidak benar dan fitnah aja nih, seperti ini. Ceki-ceki. Play. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni membantah keterangan saksi kunci Dede yang menyebut keterangannya saat di BAP diarahkan oleh Rudiana. Pitra mengatakan keterangan Dede tidak benar dan fitnah. Keterangan yang disampaikan oleh Dede terhadap klien kami Bapak Ibtu Rudiana adalah hoax dan tidak benar, dan kami pastikan keterangan yang disampaikan saudara Dede ini yang menyatakan ia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan tidak benar, itu adalah keterangan yang tidak benar dan fitnah terhadap diri Bapak Ibtu Rudiana. Kita semua bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Jangan kita mendahului proses penyidikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi setelah munculnya episode kedua yang menurutku itu lebih wadidaw lagi. Di saat yang bersamaan, jadi saat video ini di-tag tuh di Peradi lagi press release, terus di Perhaki pun lagi press release gitu, live tadi tuh ya. Dan ini ada sedikit highlightnya meluncur. Ninyo, Yes. sudah dibuatkan sama Kompas TV. Highlight momen, jadi panjang 1 jam nih, highlight momen 3 menit saat Bang Pitra sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana memberikan somasi buat Kang Dedi, saksi Dede, juga Liga Akbar. Ceki-ceki wow. Play. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan, mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Karena sampai hari ini kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar itu pasti punya batas kesabaran. Dan tegas, saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3 kali 24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu
kami akan melakukan tindakan hukum. Sabar, sabar. Iya, walaupun kesabaran ada batasnya, tapi ya sabar ya teman-teman santuy people, teman-teman netizen, sabar juga ya, sabar. Sabar. Jangan emosi kamu, sabar. Ya gitulah. Jadi ini ada dari tim Perhaki juga di saat yang ya mungkin bersamaan lah ya melakukan press release, klarifikasi soal kesaksian Dede yang ditekankan garis besarnya kalau yang aku tangkap sih yaitu hoax katanya, tidak seperti itu Pak Rudiana itu dijelaskan segala macamnya, mungkin bisa meluncur Santuy People fullnya di Kompas TV. Dan part menariknya ya ini saat melakukan somasi. Yang paling menarik adalah aku mikir, kenapa si Liga Akbar dibawa-bawa gitu? Kan ya oke, dia mencabut keterangan dengan alasan dulu disuruh tanda tangan aja gitu BAP yang dia tidak tahu menawi gitu kan. Tapi kan itu udah 1,5 bulan yang lalu sampai 2 bulan yang lalu gitu. Kenapa aku ya sekarang gitu? Ya mungkin aku mikirnya ini mah ya pemikiran liarku aja, imajinasiku ya. Oh pada saat itu Liga Akbar ya nggak banyak dipercaya juga sama netizen, terus tidak terlalu mahkota namanya. Nah kalau ini kan Dede lain urusan, saksi mahkota. Ya mungkin ini Mang karena udah sejalan nih omongannya Dede sama Liga Akbar kan. Wah nggak bisa nih. Udah dua sekalian orang nih, gitu. udah 2 orang nih yang ngomong katanya disuruh untuk ya memberikan keterangan palsu nih, gitu kali ya. Iya, karena kan katanya selama ini kami sudah sabar gitu katanya kan. Jadi sudah tidak sabar Mang, makanya dilaporkan. Oke. Dilaporkan disomasi. Disomasi dulu, nanti kalau nggak ada respon akan ditempuh jalur hukum. Iya, padahal gitu. cuma 1,5 bulan. Gimana yang lain 8 tahun. Sabar. Kita ke next ya. Cus. Ninyo, Yes. ini saat terungkap dari mana sih nama-nama itu yang sekarang jadi perdebatan ya, nama-nama terpidana termasuk DPO. Mungkin ya, ceki-ceki wow. Play. Pernah lihat ini enggak terpidana? Enggak pernah sama sekali. Oh, sama sekali. Kenal juga muka enggak pernah. Kenal enggak ya? Ngelihat ngobrol Kenal juga enggak? Enggak begitu merhatikan lah istilahnya. Tapi tidak tahu nama. Tidak tahu tapi nama. di BAP dia tahu nama. Tahu nama. Pak ini luar biasa loh Pak. Aduh, Muka aja saya sama sekali tidak mengenal. sedih banget Pak. Sama sekali. Jadi Kalau- yang memunculkan nama 11 orang sebetulnya siapa? Kan dikasih tahu dari Pak Rudiana. Gila. Ini di episode 2-nya. Ya aku pikir cuma ngejelasin hal yang sama di depan episode 3 sorry. Cuma ngejelasin hal yang sama di depan notaris. Karena kan mau dibuat keterangannya itu sebagai bentuk yang sah untuk jadi novum gitu. Ternyata diungkap lagi fakta baru. Terus ditambah di nextnya nanti nih yang ngebedah BAP nih meluncur. Yes. Nih ya dari menit 16.57 dikit doang ngebedah BAP dikit doang. Tapi sudah membagongkan ceki-ceki wau. Play. Kamu dulu waktu pengambilan berita acara di atas sumpah ngambil sumpah nggak? Disumpah? Enggak sih Pak. Kan di itunya Ada berita acara di atas sumpah. Artinya logikanya sebelum bikin berita acara disumpah dulu. Kamu disumpah dulu nggak? Enggak. Aja. Yang bener nih. Benar Pak. Kan kayak disumpah orang mau di sidang pengadilan Sama kan Pak ya? sekali enggak. Tidak ada. Tidak ada sama Kamu sekali. tidak diapain Al-Quran. Tidak. Tidak ada melihat Al-Quran nggak waktu itu? Tidak mau. Kan kalau logikanya kalau diambil berita di atas sumpah berarti kan berdiri. Ya. Diambil Quran di kepalanya, kepalanya. ya kan? Kemudian disumpah oleh yang nyumpah kan? Ya. Oleh petugas. Betul Pak. Kamu disumpah nggak sebelum BAP? Enggak sama sekali. Berarti BAP ini bohong dong. Tidak disumpah ya katanya, yang padahal keterangannya katanya di atas sumpah. Tapi pengakuan Dede tidak diambil sumpah. Sekarang Satu. di BAP. Kamu tuh di BAP jujur, kamu di BAP jam berapa? Malam Pak pertama. Malam, nggak boleh bohong dong. Malam Pak. Jam berapa? Jam sekitar ya saya sama Ayah keluar kan jam 7 ya mungkin jam setengah 8 setengah 8-an lah. Jam 7 dari mana? Dari rumah saya Pak. Di rumah. Dari rumah. Perjalanan di rumah ke Polres berapa jam? Ya sekitar 10 menit lah Pak, nggak jauh. 10 menit ya. Berarti kamu taruhlah di BAP malam hari jam 8. Jam 8. 20.00 kan atau 20.15. Iya. Pokoknya malam hari aja di BAP-nya. Oke. Nah, di berita acara yang ada di apa ini Pak? Ini putusan. Di berkas perkara. Di berkas perkara, kamu di BAP tanggal berapa? Tanggal 2 September jam 9.30 Pagi, bukan pagi tapi malam Pak. malam. Malam hari.
Pak, boleh nggak secara hukum yang di BAP-nya malam hari, kemudian ditulis di berita acara tertulisnya menjadi pagi hari? Ya patut diragukan, tidak boleh. Oke, artinya jam BAP ini udah berbohong. Jadi yang berbohong itu bukan hanya kamu, yang berbohong itu yang membuat berita acara penyidikan. Istilahnya begitu ya? Iya. Oke. Yang berikutnya, kamu di BAP biasa nggak? Ketik. Ya biasa sambil ngetik, Pak. Ketik sambil jawab. Cuman jawabannya sudah diberikan oleh Pak Rudiana. Berikutnya, kamu nanda tangan BAP nggak? Tanda tangan dia, Pak. Tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Tanggal segini, kamu benar di BAP di Polda. Nah ini dulu Pak, tanda tangan BAP. Ini benar, Nah. Pak. Ini udah benar. Ini dia tanda tangan. Ya. Yang BAP ini di tanda tangan ya. Benar. Ini tanda tangan. Lihatin tanda tangannya. Ya, Nah, ini kamu Ini kamu ya, Iya, tanda tanda tangan ini ya. tanda tangan Dede ya. Ingat ya. Ingat. Kamu diingat ini tanda tangan Dede, kamu benar di BAP tanda tangan. Oke. Sekarang BAP yang di Polda. Tanggal 23 November. 23 November tahun 2016. Kamu tanda tangan di BAP di Polda. Nggak pernah ke Polda sama sekali, Pak. Pada waktu kasus 2016, apakah kamu pernah di BAP di Polda? Nggak pernah sama sekali. Sekali. Cuma sekali doang itu di Polres. Jadi cuma sekali. Sekali doang. Selama kasus Eki dan Vina itu, kamu cuman dibikin berita acara pemeriksaan hanya sekali. Hanya sekali. Udah 3 tuh. Kan ada momen terparahnya, sabar. Ini kita menikmati slow-mo-nya dulu aja, sabar. Ada momen yang menurutku lebih parah nih. Di Polres pada waktu malam hari. Malam hari. Itu pun dijemput sama AEP. Iya. Diminta datang oleh AEP, Minta datang ya kan? oleh AEP. Di Polda pada tahun 2016, 23 November, kamu datang nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak ada panggilan pun nggak ada. Nggak ada panggilan dan tidak pernah datang. Tidak Oke, di pernah sini datang. kamu diberikan berita acara. Dan pasti. Nah, di Parapnya juga. Nah, dibikin Parap berita kamu acara. nggak? Ini para kamu bukan nggak? Saya nggak pernah parah, pakainya tanda tangan kok, Pak. Oh, ini oke. Sekarang tanda tangannya. Ini tanda tangan kamu bukan? Kayaknya bukan dah, Pak. Beda, Pak. Dari yang pertama juga tanda tangannya, Pak. Ini Pertanyaannya siapa yang nanda tangan kalau gitu? bisa dijajarin. Iya. Kamu tanda tangan nggak? Enggak, Pak. Soalnya saya ke Polda juga nggak pernah. Ke Polda juga nggak pernah. Ya kan? Pas Jadi 2016 nggak pernah ke Polda. kamu tidak pernah nanda tangan berita acara di Polda. Tidak pernah. Datang sama pun sekali. tidak ada. Tidak ada. Berarti Datang tanda tangan yang di Polda ini dinyatakan siapa yang bikin? pun tangan palsu, Pak. Ya bukan. Tanda Yang tangan bikin palsu. siapa kira-kira? Ini penyidik, ini Ya, Pak. yang bikin. Pertanyaannya, kamu tahu nggak Polda di jalan apa? Nggak tahu sama sekali. Nggak pernah ke Polda. Iya, makanya. Kecuali yang kasus Peggy. Ya. Kecuali kasus Peggy. Kamu ke Polda. Di kasus Peggy, kamu sudah memberikan keterangan kemarin Iya, kan? kemarin kebetulan sekali. Oke. Jadi kamu selama kamu 2016, Nah. kamu Polda nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Dia kan Tempat Polda pun di diperiksanya mana saya nggak pernah sebenarnya mengetahui. sama dengan Ya. si Dede. Nah, Tapi si AF ini tanggal 6. iya. Dia Nah, sama-sama nggak? nah, kemudian sekarang AF. AF diperiksa bareng sama kamu nggak? Bareng, Pak. Pada kapan? Malam hari itu. Malam hari itu langsung diperiksa. Langsung diperiksa. Nah, di sini AF diperiksanya tanggalnya Di Polda. di Polda, nggak di Polres. AF diperiksa nggak di Polres tapi di Polda. Tanggal 6. Di tanggal 6. 6 September. Dia tanggal 2. 6 September. Berbeda. Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres. Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres, Bareng-bareng tapi di dibikin berita acara Tanggal 6. di Polda tanggal 6 September. Dia tanggal 2. Banyak banget ya. Ah, Banyak banget. gatal aku jauh. Ini tombean langsung, aduh. Bingung aku. Ya ini sih menurutku salah satu yang membagongkan ya karena ada berkasnya. Hmm. Dipakai Buat pengadilan ya. kejaksaan terus dipakai buat mengadili. Astaga, ya mungkin ini juga akhirnya yang men-trigger, ya mungkin ya menurutku ya, wah sepertinya harus langkah serius nih disomasi lah akhirnya ya. Masalahnya Mang dari awal yang pertama aja itu menurut aku udah nggak sah ya. Udah, aku bingung nih bener, aduh.
Santuy people, tolongin Santuy people. Ini gimana atuh? 2 hari menjelang PK Sakatatal. Tapi ya untungnya Kang Deddy mempercepat gitu proses pelegalan keterangan dari Dede gitu, sampai bawa notaris gitu, dibuat berkas, tanda tangan, materai, ada notaris segala macam karena untuk dijadikan novum. Ya ada kemungkinan juga dari statement kuasa hukumnya Sakatatal Pak Krisna Murti itu yang memungkinkan ini untuk dijadikan, ibaratnya dia minjem bahan Dede dulu gitu untuk novumnya, untuk PK-nya Sakatatal di mana 2 hari lagi gitu. Nih meluncur nih. Just. Nih Nyo, ceki-ceki. Play. Inilah yang kami ragukan. Jadi semakin hari semakin terang untuk menuju PK. Lalu kami kemarin sudah berkoordinasi dengan penasihat hukumnya Peggy untuk kami minta Peggy hadir sebagai saksi di dalam sidang PK kami. Insya Allah Peggy akan datang dan bersedia. Yang kedua dengan Liga Akbar pun juga kami sudah berkomunikasi. Liga Akbar juga sudah bersedia. Nah kami lagi sedang membangun komunikasi untuk dia di dalam keterangan barunya untuk hadir di dalam persidangan PK kami. Nah itu aja. Bang, ya kemungkinan kalau ngeliat kayak gini sih pasti boleh diizinin dipinjemin gitu sama tim Peradi ya gitu. Kalau yang Peggy tadi kan udah Peggy bersedia ya mungkin untuk mementalkan kesaksian Aep kali ya, karena kan Aep di Peggy itu bilang iya jelas apal betul saya di orangnya gitu. Ternyata zong. Terus Liga Akbar juga kan sempat memberatkan gitu bahwa iya ada pengejaran, ternyata tidak ada pengejaran gitu, dia tidak tahu. Ditambah klimaksnya ini yang Dede ini ya kemungkinan besar menurutku pasti bakal dibantu juga oleh tim Peradi gitu untuk menuntaskan PK-nya Sakatatal. Nah kalau aku sempat denger gitu dari Pak Haryanto kalau PK Sakatatal dikabulkan itu tuh satu kesatuan ngerembet sama yang di dalam juga gol. Tapi ya nggak tahu nih kebenaran nanti, makanya kita kawal terus aja 2 hari lagi ya. Iya. Ya karena secara logika ya kan satu kesatuan mereka kan. Jadi ya kalau Saka aja walaupun sidangnya terpisah ya. Iya. Jadi kalaupun Saka terbukti memang nggak melakukan gitu, ya pasti akan ngerembet ke yang itu. Iya juga, kemungkinan kan? gitu. Gila, tapi bener juga semakin hari semakin terang ya. Munculnya tuh last minute 4 hari kan, Sabtu kan ini munculnya kan 4 hari sebelum PK Sakatatal. Yang mungkin kemarin masih kayak 70-80% lah dengan munculnya Dede tuh. Ya 99,99999 juta giga dolar Amerika, juta apalah nggak ngerti. Iya. Dan kita akan meluncur ke tanggapan Ibu Titin soal kemunculan Dede. Ceki-ceki meluncur. Just. Ninyo. Yes. Bu Titin orang yang pertama di Diskursus Net kalau nggak salah yang ngebahas nge-mention nama Aep dan Dede. Yang tidak pernah hadir di persidangan gitu, ingat banget. Siapa sangka Dede muncul menjadi ya bisa dibilang justice kolaborator gitu untuk membongkar ini semua gitu ya. Ini direspon diposting sama Teras Warga. Ceki-ceki wau. Ternyata ada beberapa kesaksian-kesaksian baru yang lebih secara terang benderang menjelaskan apa sih peristiwa yang terjadi di 2016. Walaupun misalnya, kita kan himpun sejak kita memasukin memori PK pada tanggal 8, ternyata sepanjang perjalanan menuju sidang kan banyak hal-hal yang terjadi gitu. Banyak hal-hal terjadi, bentuknya seperti apa? Pengakuan-pengakuan yang terdahulu kita sulit dapatkan, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Dan ternyata sekarang terbuka semua, dan itu belum sampai ke pengadilan tetapi sudah terungkap di seluruh media. Ini juga saya berterima kasih sekali kepada Pak Deddy, karena dari awal juga saya sudah menyatakan kesaksian Aep dan Dede lah yang memberatkan ke-8 terpidana. Karena Aep dan Dede yang menyatakan mereka pelakunya, dia juga secara spesifik menjelaskan semua ciri-cirinya termasuk kendaraan yang digunakan. Gitu. Dan sekarang Dede memberikan kesaksiannya. Ya, Dede ada pengakuan kepada Pak Deddy Mulyadi. Sebetulnya gini, dengan langkah-langkah Pak Deddy, kemudian ada pengakuan Dede, menemukan Dede. Saya kalau disebut surprise, saya sudah menduga itu. Suatu saat ada orang yang, apakah Dede, apakah Aep, ada orang yang akan jatuh ke tangan Pak Deddy untuk membuka semuanya. Jadi dan itu cuman hanya soal waktunya.
apakah kejar-kejaran dengan novum, apakah kejar-kejaran dengan PK-nya Saka atau PK ke 7 terpidana. Sebetulnya itu saya sudah meyakini betul dengan cara rekonstruksinya Pak Deddy Mulyadi yang luar biasa sampai kemana. Saya sudah meyakini betul suatu saat akan ada pengakuan dari AF dan Dede. Cuman saya nggak bisa nebak mana dulu yang mengakui gitu, Dan yang menurut- bisa jatuh ke tangan Pak Dan Deddy. menurut- Ternyata Duh Bu, semangat terus Bu, 2 hari lagi Bu. Yuk Bu Titin, tuntaskan perjuanganmu Bu Titin. Sekarang Bu Titin udah punya bala bantuan netizen ya. Awal 2016 nggak ada temennya. Muncul 2024, kemunculannya dibuka dengan bulian seluruh netizen Indonesia, termasuk kita juga ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kegigihan Bu Titin, sekarang semuanya berbalik ngedukung Bu Titin. Yuk Bu, tuntaskan perjuanganmu, 2 hari lagi menuju sidang PK Bu. Bisa. The real kebenaran mencari jalannya sendiri. Iya, sama The Real Fighter juga nih. Iya. The Real Fighter Ibu Titin. Mantap. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo, Yes. ada sedikit dari konten kreator TikTok yang memotong dan merepost keterangan kakaknya Dede gitu. Dan banyak banget netizen yang berterima kasih kepada keluarganya Dede karena sudah meyakinkan Dede dan mendorong Dede untuk buka ini semua. Ibaratnya ini ceki-ceki wow. Play. Itu juga nggak yang langsung Dedek begini ya, memang anak kita tutup ya. Mulai menceritakan tuh ya pas malam dia langsung ngomong pas viral itu udah cerita akhirnya ya udah dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam udah gitu ya udah. Akhirnya dia mungkin mikir-mikir akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak minta tolong gitu mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan ya sesuai yang Dede bilang itu, kita kendalanya karena nggak ada pendamping. Ya ibunya, kakaknya, ya kan sebagai seorang ibu juga kan, sebagai seorang wanita ya pasti ngerasain perihnya ibu-ibu dari para terpidana gitu. Pasti ngebayangin posisinya, makanya kan pesannya aja yuk keluar Dek. Tolong yang ada di dalam. Dari awal tujuannya udah tolong yang ada di dalam. Udah tujuannya memang untuk menolong gitu. Dari awal tujuannya, makanya begitu tadi pas press conference Dede menyatakan siap bahkan untuk tuker pun 7 keluar dia masuk pun siap. Ya memang dari awal tujuannya memang untuk itu, menolong. Gila nyes banget sih aku denger tolong yang ada di dalam itu nyes banget sih. Keren kakaknya, respect loh, respect. Keluarganya keren banget. Pantes nggak salah netizen banyak berterima kasih sama keluarganya Dede gitu. Ini kita kasih kelasnya Nyo. Cus. Ninyo. Yes. Lastnya saat Dede menjemput mamahnya juga kakaknya untuk tadi meluncur ke press conference gitu kan. Dari Kang Deddy nih. Dengan judul Suasana Haru Pertemuan Dede dengan ibunya. Ciki-ciki wow. Play. Sabar mah. Ya mungkin biar dipermudah juga minta restu ibu, dan kebetulan kan emang dukungan dari ibunya untuk tolong yang ada di dalam gitu kan. Sama. Insya Allah ada jalannya. Insya Allah ada jalan. Nggak usah dipikirin, doain aja. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar depannya. Bapak, maafin Dede.
Sabar. Gila ini sih emak sama kakaknya ya, bener-bener apa ya, campur aduk, bangga ada gitu kan, kesel ada mungkin karena kenapa lu dulu seperti itu ibaratnya kan, mau tapi ada bangganya juga karena berani membuka, berani mengakui kesalahan, juga ada rasa takutnya nih. Karena balik lagi kalau yang aku lihat di sini Dede sepertinya memang sudah benar-benar ready dan rela. Makanya tadi kan sempatnya minta maaf juga, terus sabar, insya Allah ada jalan. Dan ini kan sebelum berangkat ke press conference tadi ya, makanya di press conference itu ditekanin lagi ready, karena misinya dari awal untuk tolong yang di dalam. Bahwa iya benar, Dede bener-bener yakin yang ditangkap sama teman-teman netizen juga mungkin seperti itu. Dede bener-bener udah yakin mau ganti badan seumur hidupnya si Dede di dalam 7 keluar, ya udah Dede udah ready di sini ya. Dan juga keluarganya Dede, terkhususnya mama sama kakaknya ya. Mama sama kakak kebesaran hatinya luar biasa banget. Luar biasa. Bisa banget buat egois, sudah lu diem aja gitu. Nanti nunggu ada proses aja pemanggilan, tapi ini enggak. Datang dengan iya kayak kesatria, apalagi tadi begitu dengar aku merinding banget itu pasti. Siap tuker pala ibaratnya siap gitu. Dan dari kakaknya memang dari awal tujuannya ada untuk tolong yang di dalam. Respect dan setelah seperti ini aku mah yakin 1200 juta giga% gitu teman-teman santuy people, teman-teman netizen pasti ngawal, nge-support Dede. Dan aku juga yakin Kang Dedi, tim Peradi pasti akan memikirkan potensi-potensi celah biar kalaupun ada hukuman ya hukuman masa percobaan, jadi nggak perlu di dalam gitu. Selama misalkan hukuman masa percobaan 6 bulan ya di luar, tapi selama 6 bulan lu nggak boleh melakukan kriminal ibaratnya gitu. Ya pokoknya seringan mungkin lah ya. Iya seringan dengan yang mungkin, syukur-syukur nggak ada hukuman karena tadi kan sempat dikorek juga sama Kang Dedi. Ternyata dia tidak dilakukan sumpah gitu, dan ternyata BAP Polda pada saat 2016 dia nggak bukan sama dedenya langsung, dia nggak datang, dan juga di persidangan nggak ada ya. Semoga nanti ada celahnya gitu ya, mungkin satu people yang lebih paham gitu bisa dijelaskan diskusi celah-celahnya gitu ya. Yang jelas ini Dede, kamu kebanggaan netizen nih, membuka semuanya dengan gagah berani, bahkan siap nanggung resiko, siap tukar pala. Udah aku bingung udah. Ya padahal ya bener kata Mamang tadi, bisa aja kalau dia mau diem gitu. Toh kan maksudnya kalau kayak Ayaf kemarin dia keluar terus dibully gitu kan, dibully dicari-cari. Nah selama ini kan kita nggak tahu Dede mukanya kayak gimana. Dia bisa diem, kalau ada pelaporan dia tinggal bisa diem, gambling aja ya. Proses sampai ke dia enggak nih gitu kan. Kalau mau kayak gitu bisa banget sebenarnya. Cuman kan, keluarganya sih aduh udahlah. Sampai kita kawal 2 hari menjelang PK Saka Tatal ya. Kemungkinan sih menurut feelingku Dede akan bersedia hadir untuk bersaksi di sidang PK-nya Saka Tatal. Kita meluncur ke setting Super Text. Meluncur. Cus. Nyop. Yes. Super Text kali ini ada 5. Ada 5, tapi kita persingkat aja ya. Yang pertama kita buka dari bulan 0721. Waduh, sini aku yang sikat ya. Fix cerita ratu kesurupan itu palsu. Menurutku ini bukan urusan percintaan tapi bintang. Kalau cuma urusan pribadi, anak yang sengaja cut off Vina nggak mungkin di profil pura-pura. Oke, itu bisa dibaca sendiri ya. Semangat ya Nyonya dan Mama. Kalau terus jangan sampai kendor. Mohon maaf kepanjangan. Salam gemes buat Mang Abu dan Pakun dari Anabul aku, Megumi dan Mechiko. Wadididaw, salam balik. Ada dari Aron. Oke, makasih lah komennya. Setuju.
komenan panjang di atas. Ya oke, bisa dibaca. Ada dari YouTuber channel P77, Waimi, dari Lonely 488 Boy, Lonely Boy, Arief, DBSBS. Nextnya dari Saninata, Dede, teganya Dikau, tega, katanya serasa mengkhianati teman-temanmu. Kenapa baru sekarang Dek, gemes, pengen sabar ya, memang awalnya kesel tapi mungkin dengan nonton video hari ini berarti besar banget si Dede gitu ya. Next dari Lencai Boncai, mau tahu kenapa Dede diikut sertakan dalam kesaksian PLSW ini? Karena Aib nggak bisa sendiri menjadi saksi, karena kalau saksinya cuma si Aib sendiri, kesaksiannya tidak bisa digunakan karena di hukum ada yang namanya unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi, makanya Dede diikut sertakan dan dengan dijebak oleh Aib, dan ini pasti ulah pipu, tidak mungkin dari Aib ya, karena Aib nggak tahu hukum, yang tahu hukum pipu. Oke, seterusnya ya. Ada dari Arya. Ya inilah terima kasih katanya tuh. Banyak juga di sini Santuy People yang menuangkan unek-uneknya ya. Nextnya dari Arya lagi. Arya 2 kali ya. Sumpah Dede terima kasih sudah mau jujur. Yakin Dede sekarang jauh merasa lebih lega walaupun sekarang tetap belum aman, tapi yakinlah banyak doa terbaik dari netizen yang datang ke Dede. Aib coba setanmu si Gana terpaku sama sujud ngelihat kelakuan kamu. Sangat. Tapi mendengar kesaksian Dede, statement Dede tadi, aku meyakini benar-benar udah tenang karena dia udah memikirkan worst case-nya dan dia udah ready, bahkan untuk sekarang ditukar pala pun dia siap gitu kan. Yang penting yang di dalam keluar kan. Menebus dosanya dia ibaratnya kan. Penebusan dosanya dari Dede. Ya walaupun aku agak gemes, harusnya Aib aja sih. Ya nanti itu bisa dikondisikan lah. Kita lihat arusnya teman-teman netizen dulu ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang Abu yang ya saban konten tepar mulu si Abu juga sama Pakun yang ya tantrum mulu. 2 topi mangkok. cabut dulu dah. Ciao.